Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muzaki dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0566729955 dari Universitas Terbuka Denpasar. Pada video ini saya akan menjelaskan hasil praktikum transaksi dan basis data terdistribusi berdasarkan panduan praktikum yang telah saya pelajari dan kerjakan. Praktikum ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu praktikum transaksi dan praktikum basis data terdistribusi. Pada bagian pertama, saya akan menjelaskan bagaimana proses transaksi database menggunakan commit, rollback, save point, dan trigger. Pada bagian kedua, saya akan menjelaskan bagaimana melakukan replikasi database menggunakan metode master/slave antara komputer Windows dan Ubuntu. Pada praktikum transaksi ini, tujuan utama yang ingin dicapai adalah memahami bagaimana database menjaga konsistensi data ketika terjadi perubahan. Dalam dunia nyata, transaksi digunakan pada sistem rumah sakit, sistem perbankan, sistem penjualan, dan sistem inventory. Karena data yang tersimpan harus tetap akurat meskipun terjadi kesalahan sistem ataupun kesalahan pengguna. Pada praktikum ini terdapat 4 konsep utama, yaitu commit, rollback, save point, trigger. Saya akan menjelaskan satu persatu. Untuk yang pertama yaitu commit. Pada percobaan pertama saya akan membuat sebuah storage prosedur bernama transaksi 1. Prosedur ini berisi perintah untuk menambahkan data pasien ke dalam tabel pasien. Setelah prosedur selesai dibuat, saya menjalankan menggunakan perintah call transaksi 1. Pada saat dijalankan, data tampak berhasil dimasukkan, namun ketika saya memeriksa tabel pasien, ternyata data tersebut tidak tersimpan secara permanen. Hal ini terjadi karena dalam prosedur tersebut belum terdapat perintah commit. Dengan kata lain, database belum menerima instruksi untuk menyimpan perubahan secara permanen. Dari hasil ini dapat dipahami bahwa operasi insert saja belum cukup untuk menyimpan data apabila transaksi belum diakhiri dengan commit. Pada percobaan kedua, saya akan memodifikasi prosedur sebelumnya dengan menambahkan perintah commit. Setelah itu, prosedur dijalankan kembali. Ketika tabel pasien diperiksa, data berhasil masuk dan tersimpan secara permanen. Artinya, seluruh perubahan yang terjadi dalam transaksi telah disetujui dan dicatat oleh database. Commit sangat penting karena berfungsi sebagai titik akhir transaksi. Tanpa commit, perubahan data dapat hilang ketika sesi berakhir atau terjadi gangguan sistem. Untuk selanjutnya yaitu rollback. Saya melakukan percobaan menggunakan rollback. Pada percobaan ini saya mengubah nama pasien dengan ID 3 menjadi Danar. Setelah perintah update dijalankan, saya langsung menambahkan perintah rollback. Kemudian transaksi dijalankan. Saat tabel pasien diperiksa kembali, ternyata nama pasien tidak berubah. Data tetap berada pada kondisi awal. Hal ini menunjukkan bahwa rollback berhasil membatalkan seluruh perubahan yang dilakukan selama transaksi berlangsung. Fungsi rollback sangat penting ketika terjadi kesalahan input data atau kegagalan proses, sehingga database dapat kembali ke kondisi sebelumnya. Untuk selanjutnya yaitu save point. Percobaan berikutnya adalah menggunakan save point atau checkpoint. Save point digunakan untuk membuat titik penyimpanan sementara di dalam transaksi. Pada percobaan ini saya akan melakukan beberapa proses insert. Pertama, saya akan menambahkan data pasien. Kemudian saya membuat save point dengan nama point 1. Setelah itu saya menambahkan data pasien kedua. Namun sebelum transaksi disimpan, saya menjalankan roll back to point 1. Perintah ini mengembalikan transaksi ke titik save point yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya saya menambahkan data pasien ketiga dan melakukan commit. Hasil akhirnya menunjukkan bahwa data pasien pertama dan ketiga tersimpan, sedangkan data kedua dibatalkan. Save point memberikan fleksibilitas karena ketika tidak perlu membatalkan seluruh transaksi ketika hanya sebagian data yang salah. Pada percobaan berikutnya, saya mempelajari trigger. Trigger adalah program otomatis yang dijalankan database ketika terjadi satu peristiwa tertentu.
Dalam praktikum ini saya membuat dua tabel, yaitu tabel obat dan tabel transaksi obat. Saya kemudian membuat trigger bernama tanggal jual. Trigger tersebut akan berjalan setiap kali ada data baru yang masuk ke dalam tabel transaksi obat. Tujuan trigger ini adalah mengurangi stok obat secara otomatis. Sebagai contoh, stok awal amoksilin adalah 20. Ketika pasien membeli 5 amoksilin, maka data transaksi disimpan pada tabel transaksi obat, trigger langsung dijalankan dan stok amoksilin otomatis berubah menjadi 15. Keuntungan trigger adalah mengurangi pekerjaan manual dan meminimalkan kesalahan manusia. Berdasarkan seluruh percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa commit digunakan untuk menyimpan perubahan secara permanen, rollback digunakan untuk membatalkan transaksi, save point digunakan untuk membuat titik pemulihan dalam transaksi, dan trigger digunakan untuk menjalankan proses otomatis ketika terjadi perubahan data. Keempat konsep tersebut merupakan komponen penting dalam menjaga integritas dan konsistensi data pada sistem database. Selanjutnya, saya akan menjalankan praktikum basis data terdistribusi. Basis data terdistribusi adalah sistem basis data yang data-datanya disimpan pada lebih dari satu komputer tetapi bekerja secara satu sistem. Pada praktikum ini digunakan metode replika master-slave. Komputer pertama menggunakan Windows sebagai master, komputer kedua menggunakan Ubuntu sebagai slave. Master bertugas mengirim perubahan data, slave bertugas menerima salinan perubahan tersebut. Langkah pertama adalah melakukan konfigurasi pada server master. Saya menjalankan Apex dan MySQL menggunakan XAMPP control panel. Setelah kedua server aktif, saya membuka PHP MyAdmin dan memilih menu replication. Kemudian saya memilih configure master. Pada tahap ini, sistem menghasilkan konfigurasi yang harus diterapkan agar server dapat bertindak sebagai master. Setelah konfigurasi selesai, saya melakukan pengecekan status master. Status ini menghasilkan informasi penting berupa nama log file dan posisi log. Kedua informasi tersebut nantinya digunakan oleh server slave untuk mengetahui titik awal sinkronisasi data. Karena itu, informasi ini harus dicatat dengan benar. Langkah berikutnya adalah membuat akun replikasi. Akun ini digunakan oleh komputer slave untuk mengakses server master. Saya membuat username dan password khusus, kemudian memberikan hak akses, yaitu replikasi klien dan replikasi slave. Hak akses ini memungkinkan server slave membaca log perubahan yang terjadi pada master. Setelah konfigurasi master selesai, saya melakukan ekspor database rumah sakit. Hasil ekspor berupa file SQL. File ini berisi seluruh struktur tabel dan data yang nantinya akan digunakan untuk membuat database yang sama pada komputer Ubuntu. Pada komputer Ubuntu, saya menjalankan XAMPP kemudian membuka PHP admin. Selanjutnya, saya membuat database baru bernama rumah sakit. Kemudian, saya mengimpor file SQL hasil ekspor dari komputer Windows. Setelah proses impor selesai, seluruh tabel rumah sakit berhasil muncul. Hal ini menandakan bahwa struktur database pada kedua komputer sudah identik. Setelah database berhasil diimpor, saya melakukan konfigurasi slave replication. Pada bagian ini, saya mengisi server ID, username, password, hostmaster, dan juga port. Informasi tersebut digunakan agar komputer Ubuntu dapat terhubung ke server master. Selanjutnya, saya membuka file myCNF. Pada file tersebut, saya menambahkan konfigurasi server ID 2, replikasi do DP rumah sakit. Konfigurasi ini menunjukkan bahwa server Ubuntu memiliki identitas server nomor 2 dan hanya mereplikasi database rumah sakit. Setelah selesai, saya melakukan restart Apex dan MySQL. Setelah konfigurasi selesai, saya menghubungkan server slave dan master menggunakan perintah change master to. Perintah ini berisi IP address master, username replikasi, password replikasi, name log file, dan posisi log. Data tersebut diambil dari hasil konfigurasi master sebelumnya.
Setelah konfigurasi berhasil, saya menjalankan start slave. Untuk memastikan replikasi berhasil, saya memeriksa status slave. Terdapat dua indikator penting, yaitu slave IO running dan slave SQL running. Apabila keduanya bernilai yes, maka sinkronisasi data berjalan dengan baik. Pada praktikum ini, kedua status menunjukkan yes sehingga konfigurasi berhasil. Tahap terakhir adalah pengujian replikasi. Saya menambahkan data baru pada tabel obat di komputer Windows. Sebagai contoh, kode obat A005, nama obat demam, harganya 150 dan stoknya 100. Setelah data berhasil ditambahkan pada komputer master, saya membuka tabel yang sama pada komputer Ubuntu. Hasilnya menunjukkan bahwa data yang sama muncul secara otomatis. Ini membuktikan bahwa proses replikasi berhasil berjalan dengan baik. Setiap perubahan yang dilakukan pada master akan dikirim secara otomatis ke slave. Kesimpulannya, berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, saya memperoleh pemahaman mengenai pengelolaan transaksi database menggunakan commit, rollback, save point, dan juga trigger. Saya juga memahami bagaimana pembangunan sistem basis data terdistribusi menggunakan metode replikasi master slave antara dua komputer yang berbeda sistem operasi. Praktikum ini menunjukkan bahwa transaksi berperan penting dalam menjaga integritas data, sedangkan replikasi berperan penting dalam meningkatkan ketersediaan, keamanan, dan kendala data. Demikian presentasi hasil praktikum transaksi dan basis data terdistribusi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, dosen, dan rekan-rekan mahasiswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.